Sulawesi Barat merupakan sebuah provinsi yang tergolong baru karena dibentuk pada 5 Oktober tahun 2004. Provinsi ini terletak di sebelah utara Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk dari provinsi ini terdiri dari berbagai suku, mulai dari suku Mandar, suku Bugis, suku Toraja, hingga suku Jawa. Mayoritas suku yang menduduki provinsi ini ialah suku Mandar, yang jumlahnya hampir 50% dari penduduk yang ada. Terlepas dari hal tersebut, pastinya Sulawesi Barat mempunyai berbagai tradisi yang sangat menarik. Berikut 8 tradisi unik yang ada di daerah Sulawesi Barat yang wajib kamu ketahui yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Tradisi Kalindagdag. Tradisi pertama yang unik dari suku Mandar Sulawesi Barat ialah Kalindagdag. Kalindagdag merupakan salah satu tradisi adat yang berasal dari etnis suku Mandar Sulawesi Barat. Tradisi ini berupa penyampaian perumpamaan saat hendak menyampaikan keinginannya kepada seseorang, berkarakteristik layaknya sebuah pantun juga puisi. Kalindagdag adalah sebuah ungkapan perasaan dari seseorang sehingga juga disebut sebagai puisi Mandar. Puisi Mandar ini biasanya bertujuan untuk merayu wanita, perjuangan, sindiran, ataupun motivasi. Asal kata dari Kalindagdag berasal dari suku kata kaligali dan dagdag dada. Jadi secara bahasa, Kalindagdag dapat diartikan isi dada atau ketusan perasaan dan pikiran yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang indah. Kalindagdag yang merupakan ekspresi kreativitas masyarakat Mandar pertama kali disyairkan oleh rakyatnya pada saat Raja keempat Kerajaan Balanipa, Daita Tonguen, dan Daita Towain diarak mengendarai kuda patudu. Kalindagdag digolongkan dalam berbagai macam tema yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari tema agama yang bernuansa syariah maupun tasawuf, percintaan, patriotisme, sampai ke yang jenaka humor. Kalindagdag Mandar disampaikan oleh seorang penutur, biasanya pemuda atau lelaki paruh baya. Bahkan biasanya orang tua, singkatnya ia dilakoni oleh kaum pria. Kalindagdag dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di daerah Mandar, utamanya dalam acara-acara khusus, seperti Metumai Melamar, pelantikan raja dan acara Mapatama, orang hataman Al-Quran menunggangi kuda penari. 2. Tradisi meluas. Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar memiliki sebuah tradisi sebagai ungkapan rasa syukur terhadap hasil panen yang diberi nama meluas. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kata meluas sendiri mempunyai arti membersihkan diri. Tradisi ini dibuka dengan menghanyutkan aneka makanan, ayam, hingga uan yang diletakkan di sebuah wadah dari batang pisang ke sungai. Uniknya, makanan yang dihanyutkan tadi akan menjadi rebutan warga yang telah menunggu di hilir sungai yang jaraknya sekitar 200 meter. Acara dilanjutkan dengan mengadakan do dan makan bersama. Puncak dari acara ini ialah prosesi menceburkan diri secara bersama-sama ke sungai dengan tujuan membersihkan diri. 3. Tradisi perahu sandar. Tradisi perahu sandar juga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh suku Mandar. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol kehebatan maritim para suku Mandar. Perahu sandar ini merupakan alat transportasi yang digunakan oleh suku Mandar untuk mencari rezeki di tengah laut. Dengan menggunakan perahu ini, para suku Mandar mampu berlayar hingga di lautan luas bahkan negara lain seperti Malaysia. 4. Tradisi sayang patudu.
Sayang Patudu merupakan sebuah atraksi yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Barat, yang mana terdapat kuda-kuda yang akan berjalan dan menari seiring dengan musik yang dimainkan. Tradisi ini merupakan sebuah perayaan bagi seorang anak yang telah menamatkan Al-Quran. Perayaan dilakukan dalam bentuk arakan keliling kampung dengan menggunakan seekor kuda yang menari, di bawah lantunan irama para pengiringnya. Kuda yang dipakai untuk tradisi ini bukan sembarangan. Kuda harus sudah terlatih sekaligus mahir menari sambil mengikuti irama tabuhan rebana selama arakan berlangsung. Tak hanya itu, kuda yang menari dihias dengan aksesori berupa kalung perang, penutup muka kuda yang melingkar dan kacamata kuda. Biasanya, dilengkapi juga alat tunggangan berupa kasur kecil untuk disayang. Diketahui, peserta sayang Patudu terdiri dari pesayang, disayang, dan pesarungo. Sayang adalah pendamping anak selama berada di atas kuda. Disayang adalah anak penghatam Al-Quran yang menunggang kuda. Sedangkan pesarung adalah pengawal disayang selama menunggang kuda. Pesarung harus memiliki kekuatan yang kuat dalam mengendalikan kuda dan dihormati dalam keluarga disayang. Jumlah pesarung adalah 4 orang yang dibagi 2 ke sebelah kiri dan kanan kuda. Pesarung berjalan kaki selama sayang Patudu dilaksanakan. Selama arakan, penunggangan kuda diiringi dengan tabuhan musik rebana dan pembacaan syair khas Mandar yang disebut Kalidakda. Tradisi Parawana. Seperti daerah lainnya, masyarakat suku Mandar di Provinsi Sulawesi Barat juga mempunyai kebiasaan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi Parawana. Parawana, pertunjukan musik tradisional dengan menggunakan rebana ini merupakan warisan leluhur masyarakat setempat yang berasal dari tradisi Islam yang masuk ke daerah tersebut pada abad ke-17 dan dilestarikan hingga kini dengan beberapa modifikasi menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat. Parawana dimainkan oleh anak-anak hingga dewasa berjumlah 10 hingga 15 orang. Durasi permainannya bisa 3 hingga 5 jam tergantung kesepakatan seluruh peserta. Parawana ditampilkan pada pesta perkawinan dan pertunjukan tradisi lainnya, seperti mengiringi anak-anak yang khatam membaca Al-Quran, musik penghibur perayaan Maulid Nabi Muhammad, hingga penyucian diri sebelum puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. 6. Tradisi Mamose. Salah satu tradisi ekstrem yang ada di Sulawesi Barat adalah tradisi Mamose. Bagaimana tidak? Dalam tradisi ini nantinya, para tokoh adat akan menunjukkan keberanian mereka dengan cara menebaskan parang panjang ke tubuh mereka. Mamose adalah adat orang Budong-Budong yang harus dilestarikan. Ritual ini tepatnya dilaksanakan di Desa Tabolan, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengan, Sulawesi Barat. Adat Mamose dilakukan 3 kali dalam setahun. Yang pertama dilakukan sebelum masuk hutan, yang kedua dilakukan setelah selesai merumbut atau setelah membersihkan hutan atau tempat yang nantinya akan ditanami tanaman, dan yang ketiga dilakukan setelah panen. Dalam Mamose terdapat berbagai ritual yang dilakoni, mulai dengan melakukan aksi menggunakan parang di tempat terbuka di sekitaran rumah adat Budong-Budong dan disaksikan langsung oleh raja dan masyarakat. Dalam aksinya Pamose sebutan bagi tokoh adat yang sedang beraksi dengan berbicara bahasa Budong-Budong, lalu menyampaikan pesan-pesan terhadap raja maupun terhadap para masyarakat. Sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu iringi dengan musik dengan gendang.
Saat Pamose menghadap ke Raja dan Tobar, musik jendang dihentikan, lalu Pamose memohon izin terhadap Raja dan juga terhadap Tobara. Ini adalah sebutan bagi kepala adat. Adapun alunan musik yang mengiringi atraksi ini adalah dengan memakai jendang sebagai alat musik utama. Tradisi ini dilakukan 3 kali dalam setahun, yaitu pada saat sebelum masuk hutan, selesai membersihkan hutan, dan setelah masa panen. 7. Tradisi Cakuriri. Cakuriri merupakan salah satu upacara adat masyarakat Sulawesi Barat yang dapat dikatakan sangat langka. Hal ini disebabkan upacara adat ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Upacara adat Cakuriri merupakan sebuah bentuk penghormatan yang masih terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat di Kerajaan Sendana, yang dilaksanakan oleh para Papuangan yang merupakan kelompok yang bertugas untuk melantik raja di kerajaan tersebut. Dalam tradisi ini, acara akan dimulai dengan pemotongan hewan kerbau yang menunjukkan keagungan acara yang dilaksanakan. Ada juga prosesi pengibaran bendera Cakuriri yang menjadi pusaka Kerajaan Sendana. Setelah itu, acara akan ditutup dengan penampilan para penari anak dan remaja, serta pertunjukan musik tradisional. 8. Tradisi Japau. Terakhir, tradisi yang unik yang dimiliki suku Mandar adalah tradisi Jepa. Tradisi ini adalah berupa makanan khas Mandar yang terbuat dari ubi kayu. Jepa merupakan makanan pengganti makanan pokok dikala mengalami gagal panen hingga terjadi musim pasekle. Para nelayan Mandar dahulu selalu membawa jepa saat melaut. Rasanya yang gurih, ditambah mudah menghidangkannya membuat nelayan di laut bekerja lebih praktis. Jepa kering cukup disiram air panas, lalu dimakan dengan ikan. Sudah jauh lebih enak daripada nasi. Namun saat beras sudah mudah didapatkan, ditambah berubahnya mata pencaharian petani Mandar di Pulau Laos, keberadaan jepa jadi langka. Dahulu, semua rumah orang Mandar pasti punya persediaan jepa, sekarang hanya ada sebagian. Itulah 8 tradisi unik yang ada di daerah Sulawesi Barat. Jika masih ada tradisi yang belum disebutkan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.